Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gibran Al-Maulid, mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat segi empat dengan media interaktif yaitu aplikasi Scratch. Semoga dengan belajar menggunakan media ini dapat menambah semangat teman-teman dalam menggapai ilmu. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan mengklik bendera hijau. Kita klik ya. Halo, perkenalkan aku Gaga. Siapa namamu? Nah, kita akan mengetik nama kita terlebih dahulu. Kita masukkan Gibran. Dan tekan enter. Apa kabar teman? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat segi empat nih. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kamu sudah siap? Jika ya, mari kita mulai dengan menekan tombol play. Nah, setelah berdoa, kalau kita sudah siap, mari kita tekan tombol play yang berwarna biru ini. Nah, di sini, di menu ada 3 sajian. Pertama materi, kedua tabel sifat, dan link kuis. Materi akan berisi tentang materi sifat-sifat bangun datar segi empat. Sedangkan tabel sifat adalah tabel yang menunjukkan sifat dari seluruh bangun datar segi empat yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, link quiz berisi link untuk quiz teman-teman sekalian. Nanti akan dihubungkan ke quizzes. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu. Maka, kita akan mengklik materi. Teman-teman, terdapat 6 jenis bangun yang termasuk ke dalam bangun datar segi empat. Wah, apa saja ya? 6 jenis bangun tersebut adalah persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Yuk kita mengenal sifat dari 6 jenis bangun datar segi empat tersebut. Selanjutnya kita akan mengklik tombol next yang berada di samping kanan bawah ini. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat dari persegi. Nah, teman-teman semua pasti pernah bermain catur kan? Bermain catur itu dapat meningkatkan konsentrasi loh. Teman-teman, papan catur itu ternyata berbentuk segi empat, yaitu persegi loh. Nah, selanjutnya kita akan terus mengklik tabel next, atau kalau teman-teman ingin menuju halaman sebelumnya, maka klik tombol previous, atau kalau teman-teman ingin menuju ke halaman menu tadi, klik tombol home yang ada di samping kiri bawah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sifat yang pertama dari persegi adalah keempat sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, dan sama panjang dengan AD. Nah, yang kedua, keempat sudutnya sama besar. Nah, sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Yaitu besarnya 90 derajat. Selanjutnya, mempunyai 4 simetri lipat dan mempunyai 4 simetri putar. Yang kelima, diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama panjang dengan diagonal BD. Yang keenam, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Nah, untuk persegi udah nih, selanjutnya kita menuju ke persegi panjang. Bermain sepak bola, nah teman-teman, bermain sepak bola tentu sangat seru kan?
apakah kalian tahu lapangan sepak bola itu berbentuk persegi panjang loh? Apa aja sih sifat-sifat dari persegi panjang? Yang pertama, memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AD sejajar dengan BC dan sama panjang. Kemudian sisi AB sejajar dengan sisi DC dan juga sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D sama-sama 90 derajat. Next, mempunyai dua simetri lipat. Nah, ini ada garis yang merah. Ketika dilipat ke kanan atau ke sampingnya, kemudian ada garis kuning ketika dilipat ke bawah atau ke atas. Yang terakhir mempunyai dua simetri putar. Yang kelima, diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu AC, diagonal AC sama dengan diagonal BD. Yang keenam, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC, sama dengan BO, dan sama dengan OD. Selanjutnya, belah ketupat. Kenapa nih gambarnya Eid Mubarak, yaitu hari lebaran? Apa hubungannya ya sama belah ketupat? Nah, Lebaran Idul Fitri tak lengkap rasanya tanpa ketupat. Aku senang sekali membantu ibu membuat ketupat. Nah, ternyata ketupat itu menyerupai salah satu bangun datar segi 4 loh. Ya, benar, yaitu belah ketupat. Apa aja nih sifat-sifat dari belah ketupat? Pertama, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC sama panjang dengan sisi CD sama panjang dengan sisi DA. Nah, kemudian AB sejajar dengan sisi DC. Kemudian sisi BC sejajar dengan sisi AD. Sifat yang kedua, diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang, yaitu AO sama panjang dengan OC, kemudian BO sama panjang dengan OD. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, sudut A yang berwarna hijau ini, kedua titik berwarna hijau ini, sama besarnya dengan sudut C. Nah, A dengan C sama besar. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut D, titik 2 berwarna biru ini. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan terbagi 2 sama besar? Nah, ini nih, ketika sudut A ini dibagi 2, maka titik yang kiri dan kanan ini akan sama besar dengan titik yang ada pada C. Begitu juga titik warna biru yang ada pada sudut B dan sudut D. Selanjutnya, layang-layang. Nah, pasti semua pernah bermain layang-layang kan? Bermain layang-layangan bersama teman-teman sangatlah menyenangkan. Ternyata ada sebuah bangun datar segi 4 yang mirip dengan layangan. Ya, benar, itu adalah layang-layang. Apa sih sifat dari layang-layang? Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang mana sih? Yang pertama, AD sama dengan DC. Nah, ini berdekatan dan sama panjang, yaitu garis yang berwarna merah. Kemudian, sisi AB sama panjang dengan sisi BC. Selanjutnya, sifat yang kedua, dua diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi dua yang lain sama panjang. Nah, tegak lurus yang mana nih? Nah, ini nih, diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Dan dua yang lainnya, yang satunya membagi dua lainnya sama panjang. Nah, ini nih, AT sama panjangnya dengan TC. Nah, mohon maaf ya, ini ada sebuah tanda yang kurang ditulis. Mohon maafkan ya teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nih, sudut BAD sama besar dengan sudut BCD. Diberi garis atau lengkungan berwarna orange. Yang keempat, memiliki satu simetri lipat. Nah, yang itu garis putus-putus berwarna
merah, yaitu diagonal BD. Selanjutnya, trapesium. Nih, gambarnya makan bersama di satu meja. Setiap akhir pekan, kami selalu makan bersama. Setelah ibu selesai memasak, aku membantu menata masakannya di meja. Setelah diamati, ternyata meja makanannya berbentuk salah satu bangun datar segi 4 ya. Hayo, kira-kira ini bangun datarnya apa ya? Ya, benar. Ini adalah trapesium. Trapesium memiliki sifat umum sebagai berikut. 1. Memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Sepasang ya, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC. Nah, trapesium ini hanya memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Kemudian akan terbagi menurut jenis-jenis trapesium. Yang pertama, trapesium sama kaki. Apa aja sih sifat-sifatnya? 1. Dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut Q. Nah, dua sudut pada sisi atasnya pun juga sama besar, yaitu sudut S dan sudut R. Yang ketiga, memiliki dua diagonal sama panjang, yaitu diagonal PR sama dengan panjangnya dengan diagonal SQ. Selanjutnya, sifat trapesium siku-siku, yaitu memiliki tepat dua sudut siku-siku. Yang mana? Yaitu sudut A dan sudut D, yang sama-sama 90 derajat. Selanjutnya, jajar genjang. Kenapa ya gambarnya jadi kue wajik? Apa hubungannya ya? Yuk, di next. Nah, siapa yang suka kue wajik? Wah, aku sangat menyukai kue ini loh teman-teman. Ternyata bentuk potongan kue wajik ini seperti bangun datar segi 4. Tepat sekali, yaitu jajar genjang. Permukaan kue wajik ini kalau diamati seperti jajar genjang. Apa aja sifat-sifatnya ya? Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi DC dan sejajar. Selanjutnya, sisi AD sama panjang dengan sisi BC dan juga sejajar. Kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Itu sudut B berhadapan dengan sudut D dan sama besar. Kemudian, sudut A berhadapan dengan sudut C dan juga sama besar. Nah, sekian penjelasan materinya. Kemudian kita akan kembali ke tampilan menu sebagai berikut. Nah, materi sudah selesai nih. Selanjutnya kita menuju ke tabel sifat. Maka kita akan mengklik di kotak tabel sifat. Kita klik ya. Lalu akan muncul tampilan tabel sebagai berikut. Tabel di samping adalah tabel sifat-sifat bangun datar segi 4 loh. Tapi tabel tersebut masih belum lengkap. Ternyata ada 5 kotak yang masih kosong. Yuk kita coba untuk melengkapi tabel tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jawab B jika benar dan S jika salah pada kolom jawabannya. Apakah kamu siap? Jika ya, klik tombol play berwarna hijau ya. Semoga berhasil. Nah, teman-teman, seperti yang narasinya sudah ditampilkan sebelumnya, bahwa tabel-tabel sifat segi 4 ini masih ada yang kosong nih, yaitu yang berwarna merah sebagai ditampilkan di monitor ini. Nah, bagaimana ya kita mengisinya? Yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kita akan klik tombol play berwarna hijau, lalu kita akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Kita klik ya. Nih, benar atau salah bahwa persegi memiliki setiap pasang sisi berhadapan sejajar? Nah, teman-teman bisa input jawabannya dengan menuliskan huruf B atau huruf S.
boleh huruf kapital ataupun tidak huruf kapital. Nah, sekarang kita akan coba isi dengan menjawab benar. Lalu klik atau tekan enter. Nah, jika jawabannya benar, nanti akan muncul bahwa pemberitahuan jawaban kita benar dan pembahasannya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, benar atau salah bahwa belah ketupat semua sisinya sama panjang? Nah, kita akan coba menjawab salah. Apa yang akan terjadi? Nah, jika teman-teman menjawab salah dan berkecil hati ya, maka pertanyaannya akan diulang sampai teman-teman bisa menjawab dengan benar. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan 2 ini. Kita akan input benar dengan menuliskan huruf B dan enter. Nah, ternyata jawabannya adalah benar. Pembahasannya sebagai berikut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Benar atau salah bahwa persegi panjang semua sudutnya tidak sama besar? Tentu salah ya, karena semua sudut persegi panjang sama besar, yaitu 90 derajat. Berarti kita akan input S. Enter. Nah, benar jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Benar atau salah bahwa kedua diagonal layang-layang saling tegak lurus? Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, tentu jawabannya benar, yaitu diagonal BD tegak lurus dengan diagonal AC. Kita akan input B. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Benar atau salah bahwa trapesium tidak memiliki sepasang sisi sejajar? Menurut yang kita pelajari sebelumnya, bahwa trapesium memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC. Maka kita akan menjawab salah, karena pernyataan ini salah. Nah, kelima pertanyaan sudah selesai nih. Wah, sekarang tabel sifat-sifat segi 4 tersebut sudah lengkap. Selamat, kamu berhasil melengkapinya. Selanjutnya, jika kamu ingin melihat hubungan antara bangun datar segi 4, klik tombol kotak berwarna kuning ya. Nah, teman-teman, sekarang tabelnya sudah lengkap nih. Teman-teman bisa melihat tabelnya sebagai berikut. Nah, jika teman-teman ingin melihat hubungan antara bangun datar segi 4 tersebut, maka kita klik kotak berwarna kuning di samping kanan bawah. Kita klik ya. Dari sifat-sifat segi 4 yang telah kita pelajari, diperoleh hubungan antar bangun datar segi 4 sebagai berikut. Nah, beginilah tampilan dari... Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semangat teman-teman. Ya, beginilah tampilan dari diagram hubungan sifat-sifat bangun datar segi 4. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baik dari media pembelajaran ini dan bisa membantu teman-teman dalam belajar matematika. Nah, seperti tabel menu, seperti menu sebelumnya bahwa ada 3 menu. Yang pertama materi, kemudian tabel sifat dan link quiz. Maka kita menuju tombol home, yaitu kita klik tombol home-nya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengikuti kuisnya supaya materi yang dipelajari sebelumnya lebih nempel nih, nah maka klik link quiz. Nah, di sini ditampilkan link quiz, yaitu bit.ly/quiz segi 4. Nah, teman-teman bisa nih tulis
link ini di browsernya masing-masing. Nanti teman-teman akan dihubungkan ke halaman quizzes. Nah, di situ teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, teman-teman juga bisa mengklik link ini di bagian deskripsi video ini ya, teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mencoba media Scratch ini, teman-teman juga bisa melihat atau mengklik linknya di deskripsi video ini ya. Nah, oke teman-teman, sekian pembelajaran sifat-sifat segi 4 dengan media pembelajaran Scratch ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Gibran Al-Maulid, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.